Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih. Mari kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
kami mengucap syukur Tuhan kalau hidup kami ini seberapa banyak usia kami yang Kau beri sudah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir dan membuka pikiran dan hati kami untuk kami tetap percaya pada perlindungan dan pernyataan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Daniel 6 ayat 2 sampai 11 ya. Daniel 6 Daniel 6 ayat 2 sampai 11. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, CCMI, Pak Bambang, selamat pagi Bu Vera, selamat pagi Bu Lasma, selamat pagi Bu Ami, selamat pagi Pak Martin, Bu Feby, selamat pagi Bu Foni, selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi semua yang sudah bergabung, baik yang sudah menulis maupun belum. Terima kasih. Terima kasih juga ucapannya karena hari ini saya genap 70 tahun ya. Sweet 17. Sweet 17 ya saudara-saudaraku. Ayo kita baca dulu ya firman Tuhan sebelum ngobrol nanti ya. Daniel 6 ayat 2. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, kita melihat track record Daniel ya.
yang sungguh tidak didapati suatu alasan untuk menyalahkan dia ya. Karena apa? Ia sungguh-sungguh berkomitmen dan ia sungguh-sungguh menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam ibadahnya ia berlutut 3 kali sehari ke arah Yerusalem karena mereka dibuang ke Babel ya. Dan berdoa serta memuji Allahnya. Luar biasa ini. Maka Daniel ini kita baca di ayat 5 ya, Daniel 6 ayat 5. Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini hal yang luar biasa. Hari-hari ini ketika engkau menjadi pemimpin, ketika engkau menjadi kepala rumah tangga, ketika engkau menjadi apapun sebagai orang yang melayani Tuhan lah, pasti engkau dicari-cari kesalahannya oleh orang lain. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dikau. Nah, jika engkau tidak didapati kesalahannya, maka akan dibuat rekayasa untuk menyalahkanmu. Nah, itu biasa ya. Pada zaman Daniel dulu sudah terjadi. Mereka mencari alasan di dalam pekerjaan Daniel, pengabdiannya kepada raja, tidak ada yang salah. Tetapi ada satu hal yang direkayasa ya, saya katakan. Karena apa? Raja disuruh memberi titah untuk semua orang menyembah kepada raja. Nah, ini nanti akan terjadi ya. Di akhir zaman nanti. Sekarang ya, akhir zaman ya. Bila seseorang tidak mau menyembah kepada yang ditunjuk, maka ia dijebloskan ke dalam goa singa. Hari-hari ini pun perjalanan menuju ke situ sudah jelas. Maka dari itu, mari kita sebagai orang percaya, kita mau jejak-jejak kehidupan kita berjalan di jejak Yesus yang telah jalani. Amin. Sebuah penelitian dari University di California melakukan pencobaan tes usap di sel HP, di HP. Jadi usap molekuler untuk meneliti sifat-sifat dan kebiasaan hidup para pengguna ponsel. Hati-hati ya. Ternyata ponsel saudara berbicara loh. Bagaimana saudara itu ya? Hati-hati nih pakai ponsel. Dan mereka menemukan antara lain apa? Sabun, lotion, shampoo, dan riasan yang digunakan para pengguna ponsel. Juga jenis makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, serta jenis pakaian yang mereka kenakan. Kok bisa ya? Bisa. Ayo, kalau habis makan kacang atau apa, kan pegang ponsel kalau ponselnya berdering ya. Nggak pernah dicuci ya casingnya. Atau kalau ponselnya nggak pakai casing, nggak pernah dibersihkan. Kemudian lotion ya, hand and body, minyak wangi ya. Juga pakaian. Kok bisa pakaian? Iya, karena dikantongi kan. Ponsel itu dikantongi. Kalau saya masukin ke dalam celemek ya, tentunya ponsel saya nanti akan kelihatan podeng, kue tart, apalagi ya, roti gitu ya, karena dikantongi di celemek ya. Nah, studi tersebut memungkinkan para peneliti untuk membuat profil gaya hidup setiap orang. Nah, kedapatan nanti ya Bu Ami ini gaya hidupnya ya apa? Pagi-pagi sudah buat spiku prawns. Waduh, enak sekali itu spikunya. Kemudian sudah buat puding kan begitu ya, karena beliau ini jualan ya. Open PO ya. Nah, itu kelihatan nanti. Pakaiannya apa yang dipakai? Apa jeans, apa katun, apa nilon dan sebagainya ya. Ada jejaknya. Nah, kalau ponsel aja bisa bicara ya.
apakah hidup kita ini tidak bisa bicara? Pasti bisa bicara ya. Para pejabat di Babel meneliti kehidupan Daniel sedemikian rupa dalam upaya untuk menemukan sifat atau kebiasaan hidupnya yang negatif. Nah, ini hati-hati ya. Kebiasaan hidup kita yang negatif ini bisa terjejak ya. Namun Daniel telah melayani kerajaan itu dengan loyal selama hampir 70 tahun. Dan ia dikenal sebagai orang yang setia dan tidak ada kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Di ayat 5 tadi yang kita baca ya, luar biasa loh. Ketika seseorang itu diteliti kehidupannya, ternyata tidak ada salah ya, lurus-lurus saja gitu. Nah, mungkin karena iri hati tidak menemukan kesalahan sedikit pun dalam hidup Daniel, maka orang-orang saingannya ya, mungkin para pejabat tinggi yang lain, karena apa? Salah satu dari ketiga pejabat tinggi ini Daniel ya. Raja Darius ini mengangkat orang buangan menjadi menteri ya. Dan Daniel ini sampai kalau nggak salah 7 raja ya. Dia tetap dipakai gitu ya. Turun-temurun. Namun Daniel tetap menjaga integritasnya dan terus melayani serta berdoa kepada Allah seperti yang biasa dilakukannya. Pada akhirnya Daniel berhasil menjalankan peranannya. Ini di ayat 29 ya. Dia tetap berdoa walaupun ada larangan. Dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Demikian pula kehidupan kita ya, akan meninggalkan jejak-jejak nyata yang menunjukkan siapa diri kita dan siapa yang kita wakili. Kita ini, para hamba-hamba Tuhan terutama ya, pun orang-orang Kristen, mewakili Yesus Kristus Tuhan di atas muka bumi ini ya. Kita seperti surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bagaimana ketika kita melayani sebagai hamba Tuhan, ketika kita melayani di rumah sebagai bapak atau ibu rumah tangga, ketika melayani di lingkungan kita bisa dilihat ya, bisa dilacak, ada track record ya. Maka dari itu tidak selalu mudah ya bagi diri kita yang tidak sempurna ini untuk melakukan hal-hal yang baik yang Yesus lakukan. Tapi ketika kita ini wajib melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, orang tidak akan menemukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Jadi jejak-jejak nyata dari integritas dan pengabdian kita kepada Yesus seturut pimpinannya atas hidup kita. Tadi pagi kami terbangun karena apa? Lampu mati. Tapi sebelum itu saya sudah bangun ya, pukul 2 ya, ke setengah 2 kalau nggak salah saya sudah bangun. Dan juga karena kaki kram ya, karena dingin, AC nggak dimatikan. Dan nggak pakai selimut, nggak pakai kaos kaki, jadi dingin, kakinya jarinya lengket. Kemudian saya buka air panas, terus saya guyur dengan air hangat. Tapi beberapa saat sudah oke, air masih saya buka, jadi bak air untuk mandi itu saya isi. Setelah itu tidak bisa tidur lagi ya. Akhirnya tiba-tiba lampu mati ya. Ketika lampu mati saya pikir tidur sebentar lagi ya, nanti jam 4 baru bangun doa fajar. Ternyata saya ingat, loh kalau lampu mati itu ikan-ikan yang di kolam besar, di akuarium bisa dead saudara-saudara. Jadi saya bangunkan Pak Gem untuk memasang aerator yang pakai baterai. Jadi
sambil ngantuk-ngantuk, sambil cari-cari eratornya, akhirnya ketemu dan dipasang. Tetapi ikan koi yang di bak besar di halaman tidak bisa kalau tidak pakai genset ya. Akhirnya genset dinyalakan. Ternyata gensetnya mati, saudara-saudara. Kita itu bisa ya beli genset. Kita bisa beli apapun. Tapi kalau nggak pernah dipelihara, waktu mau dipakai itu mati. Coba ya saudara beli alat-alat listrik perdapuran. Saudara simpen, katanya eman dipakai, nanti rusak. Dipakai, enggak dipakai, itu pasti rusak. Karena ada usianya ya. Kabel-kabel itu bisa rantas ya, bisa merotoli. Jadi jangan kira kalau nggak dipakai itu terus aman gitu ya. Kecuali nyimpen batu barangkali ya. Nah, ini Pak Gem habis dari mana ini? Dari Menakno habis ikan ya. Ikan ya. Mau mati. Buat mati ya. Apa? Ikan koi sudah semaput Nggak lah. apa-apa. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Nah itulah resikonya kalau kita punya peliharaan binatang-binatang ya. Harus punya genset. Tapi genset ini kalau nggak pernah dirawat, nggak pernah dihidupkan seminggu sekali minimal ya. Harusnya tiap hari itu diunekno itu ya. Ya nggak perlu tiap hari ya. Habis gimana kalau waktu pakai terus protol kabeh. Jadi akhirnya ya sudah menyerah. Akhirnya minta tolong Pak Henry untuk telepon PLN. Tapi ya percuma ditelepon ya paling dikasih tahu. Oh dandani ini gitu biasanya gitu ya. Makasih ya Pak Henry yang sudah telepon. Karena apa? HP-nya Pak Gem habis baterainya gitu ya. Lupa nyolok semalam. Akhirnya kami cari power bank, ternyata mati kabeh saudara. Nah gitu manusia itu ya. Manusia itu bisa beli tapi belum tentu bisa memelihara ya. Jadi jangan main beli ya. Nanti jadi apa? Museum barang rusak ya saudara. Saya juga kurang tahu, ada 2 genset di gereja. Saya kok enggak pernah dengar ya. Suaranya dipanasi. Hari ini saya suruh panasi gitu ya. Sebelum nanti malam kita acara doa lawatan supaya nggak mati gitu ya. Lampunya kalau mati supaya bisa nyala gitu ya. Nah inilah jejak-jejak hidup kita ya. Kelihatan kalau kita ini nggak bisa memelihara alat-alat. Iya toh? Berjejak gitu ya. Nggak bisa, males. Ya nggak bisa melakukan, namanya bisa beli tapi nggak bisa melakukan untuk menggunakannya dengan baik ya, gitu loh ya. Istriku sayang ini juga harus dipelihara ini. Saya melihat tayangan di TikTok atau mana itu yang bilang kalau memelihara istri itu butuh 35 juta. Itu Pak Gem sudah baca nggak? Belum ya, nanti saya kasih tahu ya. Untuk pasang alis, pasang idep itu berapa gitu loh. Iya. 20 juta, cat rambut 10 juta, facial berapa puluh juta. Akhirnya ya enggak menikah orang-orang ya. Kalau biaya perawatannya gede banget 35 juta. Tapi bapak-bapak juga kalau merawat mobil kan ratusan juta, betul nggak? Iya kan? Iya. Kalau hobi ikan koi, ikannya 1 miliar loh harganya. Terus besok mati sakit ya. Saya melihat seorang dokter ikan mengoperasi arwana yang harganya 1 M. Berani nggak ya? Nanti lek mati apa suruh nempui. Karena menelan batu. Loh kok bisa ya? Ada itu. Saya lihat, oh aneh-aneh ya orang-orang ini ya. Kotoran harus dibersihkan. Mungkin ada anak kecil yang melemparkan batu ke kolam. Ya nggak tahu. Pokoknya di perutnya itu dilihat ada batunya dan dioperasi. Dan berhasil operasinya tidak jadi mati. Puji Tuhan 1 M tidak melayang gitu ya. Jadi untuk merawat itu kita apakah merawat diri kita? Nah pertanyaannya begitu ya. Orang lain, jangankan orang lain, diri kita sendiri tidak kita rawat ya. Mungkin kita tidak memperhatikan tangan kita yang kasar ya toh. Seorang jemaat kalau nyalami saya tangannya kasar sekali ya, tak pikir-pikir kenapa ini ya. Akhirnya saya kasih hand body lotion yang untuk tangan ya.
saya berikan. Ayo ini dipakai. Mosok aku nyalami kamu kayak nyalami bambu. Akhirnya dia pakai dan hari Minggu dia salaman. Bu, sudah halus kan tangan saya? Lah itu loh ya. Tak tahu suaminya mungkin pikir ini tangan kok wis tuwek tambah kasar ya wis dibiarno. Itu pertanda rajin bekerja. Karena nyabun ya. Ternyata dia itu cuci-cuci dan tidak tahan sama sabunnya. Oh ya jangan pakai sabun, tapi sudah dibelikan mesin cuci oleh anaknya. Puji Tuhan. Dan ketika saya kasih krim, dia nanti tidak bakalan kasar lagi gitu ya. Nah inilah kita mencatat hidup kita ini jadi berkat tidak bagi banyak orang ya. Jejak-jejak Yesus apa nyata dalam hidup kita. Kita mementingkan tidak egoisme diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang ya. Nah inilah hari ini kita sharing firman tidak panjang-panjang. Sebab hari ini hari spesial untuk saya merenungkan hidup. Saya ini sebetulnya pernah mimpi ya begini. Mimpi terus ditanyai Tuhan, tidak tahu apa kok bisa ngomong saya mau minta umur 70 tahun saja, saya bilang gitu. Tetapi saya tunggu ya. Semalam jam 2 kok masih hidup ya berarti diperpanjang STN-nya. Tidak boleh tidak boleh berangkat dulu. Tugas-tugasnya masih sebab banyak. Pekerjaannya masih banyak ya. Belum selesai. Ya. Belum diselesaikan. Nah, ya nggak apa-apa. Ya puji Tuhan. Kalau dia menjawab doa saya terus dikabulkan ya hari ini saya sudah melihat saudara dari surga gitu ya. Masih apa? Diperlukan untuk mendampingi saya. Nah, ya. mendampingi kalau lampu mati, bikin ikan-ikan hidup lagi gitu ya. Ya mendampingi dalam pengembalaan ya, supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan. Amin. Amin. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk didapatkan kembali kepada Bapa. Itu tugasnya. Mengasihi ikan-ikan itu lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Lebih dari mengasihi istrinya, sebab ikannya lebih diperhatikan gitu, setiap hari diobok-obok. Jadi kita mesti nyanyi lagu diobok-obok. Airnya diobok-obok. Ya saya berterima kasih untuk semua yang sudah heboh memberi saya happy birthday. Saya enggak tahu caranya bales ya apa ini ya. Nanti malam aja sekalian. Jadi dikumpulin semua gitu ya. Yesus yang balas. Sebab kalau dijawabi satu persatu itu kelamaan gitu ya. Nah ini kalau bunyi-bunyi gini nih ada WA masuk happy birthday semua gitu ya. Nanti tak kumpulin sampai berapa banyak baru tak terima kasih ya. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak Yusak yang sudah berusaha bergabung walaupun terlambat enggak apa-apa. Terima kasih Yosinta, Bu Nurmala, terima kasih semuanya yang sudah mengucapin happy birthday ya. Ternyata diperpanjang kok SIM-nya ya. Jadi Pak gembira ketika melihat saya bangun sukacita. Ayo kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami luar biasa sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi karena bersama Engkau Yesus kami pasti bisa, pasti lebih semangat karena kami melihat Engkau juga sungguh sangat semangat ya, sehingga kami mau meneladani Engkau. Engkau begitu kasih sehingga kami bisa mempraktikkan kasih, juga mengasihi sesama, mengasihi ya terutama mengasihi orang yang paling dekat dengan kita ya, sehingga kita mengasihi lebih dari segalanya dan kita mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Puji Tuhan, Kau telah ajarkan ajaran-ajaran yang baik bagi kami Tuhan Yesus sehingga kami bisa meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau terlebih dahulu juga mengasihi kami sehingga kami bisa praktek kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau sudah perpanjang usia dari istriku sehingga hari ini dia bisa merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun. Luar biasa, Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi istriku Evi sehingga dia bisa tetap sehat, tetap kuat
untuk dalam melayani Tuhan Yesus. Puji Tuhan, syukur hanya bagimu Yesus, sehingga usianya diperpanjang sampai 20 tahun ke depan, sampai kita bisa membangun gerejamu di tanah L17-18. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur, amin, amin, amin. Bapak, terima kasih karena waktu kami bukanlah waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Terima kasih untuk usia yang 70 tahun ini. Terima kasih untuk rekan-rekan, sobat-sobat, sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, juga jemaat sekalian yang sudah berjerih-rela mengusahakan untuk ngucapin happy birthday dan juga menyediakan makanan dan minuman nanti malam. Tuhan, kami percaya semua karena kasih Tuhan. Bapak, biarlah kami juga bersuka cita karena jiwa-jiwa yang bertobat, karena jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Pakai kami untuk tetap menabur Injil dimanapun kami berada. Terima kasih untuk media internet yang sudah menyediakan sarana prasarana untuk kami menginjil, sehingga banyak orang mengenal Kristus dan jiwanya diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang kemoterapi, mereka yang berjuang di ranjang-ranjang rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka juga menikmati kehidupan nafas yang Kau beri, sehingga mereka juga sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai besok. See you guys tomorrow. Amin. Amin. Puji Tuhan.